Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Teman-teman. Ini masih di Magetan kan? Masih di hotelnya lah. Kelas. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dengan kelas kita pagi ini. Udah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo. Oke ya. Bismillah. Bang Jago. Ya Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya agak serak ini ya. Kita lanjutin agenda biasa kita ya. Teman-teman yang dari Jawa Timur udah sampai belum nih? Mereka tadi malam pulang jam 12:30 kayaknya. Kopdar dari pagi ya. Oke ya, kemarin terakhir bahas soal bagaimana kita memperlakukan ego ya. Jadi ego itu nggak usah dilawan, nggak usah dibenci, nggak usah dianggap kalau punya ego itu berarti saya jadi punya aib, saya jadi punya dosa ya. Karena memang perjalanannya itu minadzulumati ila nur. Kita bisa menerima bahwa ego itu tentu saja ya, menginginkan perolehan, keuntungan, tomak, panjang angan-angan, dan sejenisnya. Hanya dengan mengharapkan ego menjadi apa adanya, sifatnya bisa diterima. Kemudian kita tambahkan lagi sifat keilahian pada konteks ego tadi, maka kemudian tuh ego, kualitas diri kita bisa melampaui ego tadi. Jadi dia harus dia harus disinari oleh keilahian terus-menerus. Ego hanya melakukan apa yang telah dilatihnya selama ribuan tahun, dan ia masih menganggap kelangsungan hidupnya bergantung pada kepatuhan terhadap dan mempraktikkan program-programnya. Karena evolusi, program-program ini telah menjadi antitesis niat manusia yang beretika hari ini, atau pencari spiritual yang serius. Dengan melakukan pendekatan terhadap ego, perlu diingat bahwa ego mendapat asupan dari dan tergoda oleh energi dari kenegatifan, kepedihan, penderitaan, kebencian, dan rasa bersalah yang membuatnya kemudian semakin ketagihan. Diam-diam, ego memelihara sari yang ia dapatkan dari menjadi martir atau korban. Dan ia menyukai kebencian menjadi benar dan pembalasan dendam. Jadi semua level kesadaran ego didasarkan pada kualitas force.
baik itu secara emosi, intelektual maupun secara fisik. Ya. Akibatnya, keruntuhan ego tidak bisa dengan menggunakan kekuatan moralistik. Ya. Jadi memang kekuatan moralistik itu ya hanya mengandalkan kekuatan emosi dan sedikit kekuatan intelektual. Jadi nggak bisa dengan kekuatan moral, dia hanya bisa dengan menggunakan kekuatan kehadiran, kebenaran itu sendiri. Kekuatan kehadiran, ya, kebenaran itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Jadi dasar utama dari kegigihan ego itu ya adalah hasil imbalan rahasia ego dari negativitas. Jadi imbalan rahasia ini salah satunya sumber energi ego. Dan ia menganggap pengampunan dan kasih sayang sebagai musuh. Jadi orang-orang ego itu melihat bahwa ini kalau diampuni terus, ini kalau disayang terus nanti jadi tuman, nanti melunjak ya. Seperti itu. Si diri kecil mengidentifikasi bukan hanya dengan pikiran, melainkan juga dengan konten yang kemudian itu menjadi memoriku, indraku, pikiranku, emosiku, propertiku, kegagalanku, harapanku, perasaanku, dan seterusnya. Identifikasi mengasumsikan kepemilikan dan kepenulisan. Authorship. Jadi dia sebagai pemilik berarti ini malik dan sebagai rob. Ya, kepenulisan ini maksudnya penulis takdir kan. Rob. Dengan demikian, ego melihat dan percaya bahwa dirinya sebagai pribadi agen penyebab yang terpisah. Jadi sebagai pemilik, sebagai penulis takdirnya sendiri, dan sebagai penyebab. Jadi dia ilah, malik, rob, ilah. Dan sumber dugaan dari eksistensinya sendiri. Jadi isu tentang ego itu ya hanya 3 ya. Malikinas, ilahinas, sama robinas. Melekat ke dasar konstruksi ego manusia adalah kepolosannya dalam meyakini program-programnya itu nyata dan benar dan tidak menyadari bahwa ia tidak memiliki kecakapan bawaan untuk mengoreksi diri. Alasan ego tidak memiliki kecakapan untuk memerisanya adalah datanya hanya terbatas. Dia terbatas hanya berdasarkan memorinya sendiri. Mekanisme internal ego tidak memiliki sumber referensi independen dari luar ego untuk melakukan verifikasi.
dengan welas asih, ya. Orang kemudian menyadari bahwa struktur ego yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui apa yang dibaliknya. Jadi lagi-lagi ini kita perlu ya pahami bahwa struktur ego itu ada 3 lapis. Dia ada 3 lapis. Lapisan paling luar itu diselesaikan dengan prinsip wholeness. Ya. Lapisan paling luar diselesaikan dengan prinsip wholeness. Kemudian lapisan berikutnya lagi diselesaikan dengan prinsip oneness. Kemudian lapisan berikutnya lagi diselesaikan dengan, ini paling inti akarnya, dengan prinsip non-dual. Ilallah. Ya, ilallah. Nah, wholeness itu gini ya. Ini kuliah kemarin ya, kita kasih bonus. Kasih bonus kuliah dari Magetan kemarin. Jadi wholeness itu terkait dengan bagaimana memperlakukan. Jadi wholeness itu bagaimana memperlakukan 8 miliar tubuh manusia ini. 8 miliar tubuh manusia ini kan adalah kemanusiaanmu sendiri. Ini kesadaran you ya. 8 miliar tubuh manusia ini harus bisa kamu tempatkan dalam laci-laci kemanusiaanmu. Misalnya Mas Camim, tubuhnya Mas Camim saya tempatkan sebagai keluarga, bukan. Sebagai suku, bukan. Saya tempatkan saja di komunitasku. Tubuhnya Bang Gianto, keluarga, bukan. Saya tempatkan saja juga di komunitas. Jadi 8 miliar tubuh manusia ini harus punya tempat di dalam hatimu sendiri. Itu namanya wholeness. Jadi semua wajah, termasuk yang sudah meninggal, ya, itu harus punya tempat, harus punya laci, harus ditempatkan dalam laci hatimu. Mudah nggak nih? Mudah nggak soal wholeness nih? Jelas ya, 8 miliar tubuh manusia maupun yang sudah tiada harus punya tempat di dalam hatimu. Nggak boleh ada satu pun yang tidak punya tempat. Karena itu namanya wholeness itu waktu hati ya. Ada waktu tubuh, ada waktu bumi, waktu sosial. Ada kemudian juga waktu hati. Seperti itu. Jadi, ya alhamdulillah. Bagaimana menempatkannya ya? Ya tempatkan. Kamu akui, kamu terima itu sebagai kemanusiaanmu sendiri. Semua wajah, semua tubuh, ya. Semua wajah, semua tubuh itu adalah kemanusiaanmu sendiri. Clear ya? Itu wholeness ya. Itu wholeness. Oke. Jadi hari ini kita jadikan hari wholeness ya.
Hari ini kita jadikan hari wholeness. Jadi tidak ada yang kamu nggak ada tempatnya. Itu kalau seandainya ada satu tubuh aja yang tidak kamu tempatkan di salah satu laci ini, itu berarti kamu masih terjebak oleh paradigma konflik, paradigma perselisihan. Seperti inspirasi di surat Al-Baqarah ayat 213. Yang menghalangimu untuk wholeness adalah perselisihan dan rasa dengki. Ya, kemarin hari ego, sekarang hari wholeness. Nah, itu dulu ya poinnya untuk pagi ini. Ya, oleh-oleh dari kuliah kemarin ya. Ini inspirasinya surat Al-Baqarah ayat 213. Silakan dicatat itu ya. Silakan dicatat. Kalau mantan Bang disimpan di mana? Nah, misalnya ya pertanyaan kemarin gitu. Mantan di mana nih? SMA, masukin komunitas, jangan dimasukin di family. Sehingga nanti uang susu buat bayi nggak dikasih ke mantan. Banyak terjadi begitu ini. Uang susu buat keluarga salah tempatkan di laci komunitas. Hati-hati nih ya. Hati-hati. Ada juga yang bertanya, boleh nggak Bang, dari 8 miliar ini, satu orang nggak ada tempatnya di hatiku, batal wholeness-nya. Karena wholeness itu adalah keseluruhan, kesemuaan. Nggak boleh ditawar, walaupun satu. Maka kemudian itu kan agama mengatur ya. Mengatur mulai dari ku anfusakum wa ahlikum. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi keseluruhan tanpa kecuali. Sampai sini clear ya? Ya, clear. Tapi saya jengkel Bang dengan wajah itu. Nah, itu urusan dimensi ke-6 tuh. Kalau soal jengkel berarti mempersoalkan perilakunya, bukan mempersoalkan wajahnya. Keseluruhan wajah. Ya, oke ya. Ya, ini oleh-oleh dari Magetan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Jadikan ini ya, wellness di hari nasional. Kita bertemu nanti sore, kita masih ada ini ya, bedah buku Transcending Level of Consciousness. Jadi teman-teman bisa ngajak teman saudara dan jangan lupa dibeli bukunya. Nabung. ya, bukunya yang belum bisa pesan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menjalankan ibadah puasa.